Mentari sore memantul di permukaan danau Ranutirta, dan burung-burung bangau tampak hinggap di ranting pohon yang membelah langit merah. Dulu, danau ini penuh suara, tawa anak-anak, perahu nelayan yang melaju, dan riuh para ibu mencuci pakaian di tepiannya. Tapi sekarang, sunyi. Tak ada perahu, tak ada anak-anak, tak ada riuh. Hanya angin yang mendesir pelan, seperti membisikkan sesuatu. Di tepi danau, Anindya, gadis 25 tahun, berdiri termenung. Ia baru saja kembali ke desa setelah 5 tahun merantau di kota. Rambutnya yang hitam panjang berkibar tertiup angin. Mata coklatnya memandangi air yang begitu tenang, seolah menyimpan rahasia gelap. Ikan-ikan itu, kenapa bisa hilang? Gumam Anindya pelan. Di belakangnya, terdengar suara langkah pelan. Pak Darto, ayah Anindya, seorang nelayan tua yang kini memilih mengurus kebun kecil, berdiri membawa sekeranjang hasil kebun. Enduk, ayo pulang. Sudah senja. Jangan lama-lama di sini, ujarnya. Nada suaranya berat, seperti menyimpan sesuatu yang tak mau ia katakan. Anindya menoleh. Ayah, aku ingat dulu kita sering makan ikan dari danau ini. Kenapa sekarang tidak ada yang berani melaut lagi? Pak Darto terdiam. Matanya yang keriput menatap jauh ke arah danau, lalu menghela napas panjang. Sudah lama, Enda, sudah lama danau ini tak lagi memberi kami apa-apa. Anindya mengerutkan dahi. Tapi kenapa? Yah, apa danau ini tercemar? Pak Darto hanya menggeleng. Bukan soal itu. Ini soal kutukan. Anindya tertawa kecil, setengah gugup. Kutukan? Yah, ayolah, kita hidup di zaman modern. Jangan bilang ayah percaya tahayul. Namun tatapan Pak Darto tetap kosong. Matanya tajam menembus permukaan air. Percaya atau tidak, semua orang di desa ini tahu satu hal. Sejak malam itu, tidak ada ikan yang mau tinggal di sini lagi. Dan siapapun yang mencoba memancing atau menangkap ikan, tidak akan pernah kembali. Anindya tercekat. Ada getaran aneh di dadanya. Malam itu, malam apa? Dan kenapa semua orang di desa ini begitu takut pada sesuatu yang tak terlihat? Angin semakin kencang, dedaunan bergetar, dan untuk sesaat, Anindya merasa seperti ada yang memperhatikannya dari balik bayangan pepohonan. Di kejauhan, suara lonceng maghrib dari surau terdengar, menggema di seluruh desa. Pak Darto menarik tangan anaknya pelan. Ayo, Enda, jangan berdiri di sini saat malam mulai turun. Percayalah padaku. Anindya menoleh sekali lagi ke arah danau. Airnya terlihat tenang, tapi kenapa hatinya merasa begitu tidak tenang? Malam itu, di rumah panggung sederhana milik keluarga Pak Darto, suasana makan malam terasa canggung. Anindya memandangi piringnya. Hanya ada nasi, sayur, dan tempe goreng. Dulu, selalu ada ikan bakar atau pepes ikan dari danau. Yah, Bu, sejak kapan semua ini terjadi? Tanya Anindya pelan. Ibunya, Bu Sri, hanya menunduk. Tangan gemetar saat menyendok nasi. Pak Darto mendesah berat. 5 tahun lalu, Enda, saat badai besar melanda desa. Sejak malam itu, semuanya berubah. Anindya mengerutkan kening. Tapi kenapa tak ada yang pernah cerita padaku? Bu Sri akhirnya angkat bicara. Suaranya lirih. Kami tak mau kamu cemas di perantauan. Tapi sekarang kamu sudah pulang. Kamu perlu tahu, danau ini bukan lagi tempat yang aman. Anindya merasa jantungnya berdebar. Apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Ayahnya memotong pembicaraan. Nadanya dingin, seperti menahan sesuatu. Pokoknya jangan dekati danau malam-malam. Jangan coba-coba memancing atau mandi di sana. Banyak orang sudah hilang. Tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa. Setelah makan, Anindya keluar ke beranda, memandang ke arah danau yang samar-samar terlihat di kejauhan. Angin malam bertiup pelan, membawa suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari ujung desa. Di pikirannya, berkecamuk kenangan masa kecil. Ia, ayah, dan ibunya sering tertawa di tepi danau, membawa pulang ikan segar, hidup bahagia. Sekarang,
Semua itu tinggal bayangan. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pagar depan. Enda, kamu sudah pulang. Anindya menoleh, melihat sosok Bagas, teman masa kecilnya yang kini tumbuh menjadi pemuda desa. Bagas tersenyum canggung, mengusap rambutnya yang acak-acakan. Aku dengar kamu pulang, jadi mampir sebentar, katanya. Anindya tersenyum tipis. Iya, baru tadi siang. Mereka duduk di bangku kayu, berbicara pelan. Bagas banyak bercerita tentang desa yang sekarang sepi. Banyak anak muda memilih pergi ke kota, dan bagaimana warga makin jarang bicara soal danau itu. Bagas, kenapa semua orang seperti menghindar kalau aku tanya soal danau? Tanya Anindya akhirnya. Wajah Bagas mendadak serius. Enda, ada hal-hal yang lebih baik tidak kamu ungkit. Beberapa rahasia desa ini lebih baik dibiarkan terkubur. Anindya mengerutkan alis. Tapi aku nggak bisa diam saja. Ini kampung halamanku, dan aku mau tahu. Bagas menatap mata Anindya lama. Ada beban berat di matanya. Aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi kalau kamu mau cari tahu, berhati-hatilah. Jangan sendirian. Dan yang paling penting, jangan pergi ke danau malam-malam. Angin malam berhembus semakin dingin, dan untuk sesaat, Anindya merasa, atau membayangkan, ada bayangan hitam melintas di pinggir danau. Ia memeluk dirinya sendiri, menggigil. Ada sesuatu di balik air tenang itu. Sesuatu yang tidak bisa dilihat mata biasa. Hari-hari berikutnya, Anindya mencoba berbaur dengan kehidupan desa. Ia membantu ibunya di dapur, menemani ayahnya di kebun, sesekali mengobrol dengan tetangga yang masih mau menyapa. Tapi tetap saja, hatinya selalu tertarik pada danau itu. Semakin banyak ia bertanya, semakin jelas ia merasakan satu hal. Semua orang di desa ini takut. Bukan takut biasa, tapi takut yang menancap dalam. Seolah hanya menyebut nama Danau Ranu Tirta saja sudah membawa sial. Suatu sore, Anindya berjalan ke warung kecil di dekat lapangan desa. Di sana, ia bertemu Mak Surti, seorang wanita tua yang dikenal cerewet, tapi juga sering bergosip. Enduk, kamu sudah dengar belum? Minggu lalu anaknya Pak Saman hilang. Bisik Mak Surti tiba-tiba. Anindya terkejut. Hilang? Di mana? Di dekat danau. Katanya cuma main-main sebentar. Tapi nggak pulang-pulang. Waktu dicari, nggak ada jejak, nggak ada suara. Cuma sepatunya yang ketemu, hanyut di pinggir air. Anindya merasa merinding. Bagas benar, selalu ada orang hilang di sekitar danau. Tapi kenapa tak ada yang melapor ke polisi? Kenapa tak ada pencarian besar-besaran? Kenapa semua seolah menyerah? Malam itu, Anindya sulit tidur. Angin malam menerpa jendela kamarnya. Tirai tipis berkibar pelan. Suara jangkrik bersahutan. Kadang terdengar lolongan anjing yang makin lama makin memekakan telinga. Sekitar pukul 2 pagi, ia terbangun mendadak. Ada suara. Ceklak, ceklak, ceklak. Suara itu seperti suara tetesan air. Tapi terlalu teratur, terlalu dekat. Anindya duduk. Jantungnya berdegup kencang. Dengan hati-hati, ia melongok keluar jendela. Danau terlihat samar dari kejauhan. Hanya diterangi cahaya rembulan yang pucat. Tapi ada sesuatu yang salah. Di pinggir danau, ia melihat sosok. Seseorang, atau sesuatu, berdiri di tepi air, diam tak bergerak. Rambutnya panjang, bajunya basah menjuntai. Dari kejauhan, Anindya tak bisa melihat wajahnya, tapi seluruh bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, sosok itu menoleh ke arahnya. Meski jaraknya jauh, Anindya merasa tatapan itu menembus malam, langsung menancap ke jantungnya. Napasnya tercekat, tangannya gemetar. Dan sebelum sempat berteriak, sosok itu menghilang begitu saja, seolah larut ke dalam air. Pagi harinya, Anindya menceritakan semuanya pada Bagas. Bagas pucat. Enda, kamu harus hati-hati. Kalau kamu sudah melihat sosok itu, artinya dia juga sudah melihatmu. Anindya menggenggam tangannya erat. Aku nggak mau cuma diam. Gas.
Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di danau itu. Bagas menunduk. Ragu. Kalau begitu, malam ini, kita pergi bersama. Malam mulai turun dengan cepat. Langit berubah kelabu, dan suara jangkrik semakin riuh seolah ikut memperingatkan. Anindya berdiri di depan rumahnya, mengenakan jaket tipis sambil menunggu Bagas datang. Tak lama, Bagas muncul dengan senter di tangan, napasnya sedikit terburu. "Enda, kamu yakin mau melakukan ini?" tanyanya pelan. Anindya mengangguk mantap. "Kalau aku nggak cari tahu sekarang, aku nggak akan pernah tenang." Mereka berjalan berdua menuju danau. Suasana desa sudah sepi, hanya terdengar suara pintu-pintu tertutup rapat. Tak ada satupun warga yang berkeliaran. Bahkan, anjing-anjing desa yang biasanya menggonggong kini hanya meringkuk di sudut rumah. Di pinggir danau, air tampak memantulkan cahaya bulan yang pucat. Angin malam membawa bau amis samar, seperti bau tanah basah bercampur lumut. "Lihat itu," bisik Bagas, menunjuk ke arah pohon besar di dekat pinggir air. Ada tanda bekas lilin, potongan kain, dan sesajen yang sudah kering. Warga sering meletakkan persembahan di sini, katanya untuk menenangkan arwah yang menghuni danau ini. Anindya menelan ludah. "Arwah siapa?" Bagas menghela napas. "Dulu, ada seorang perempuan muda. Konon, ia menenggelamkan dirinya di danau ini pada malam badai, 5 tahun lalu. Sejak itu, semua berubah. Orang-orang bilang dia masih berkeliaran, mencari siapapun yang berani mendekat." Tiba-tiba, terdengar suara plung, seperti sesuatu jatuh ke air. Anindya memutar kepala cepat. Jantungnya berdegup kencang. "Apa itu?" Bagas menyalakan senter, mengarahkan cahayanya ke permukaan air. Tak ada apa-apa. Hanya riak kecil yang menghilang perlahan. "Sudah, kita pergi saja," kata Bagas cemas. Tapi Anindya menahan lengannya. "Tunggu, lihat itu." Di seberang danau, di balik kabut tipis, tampak bayangan samar. Seorang perempuan bergaun putih, rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Ia berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Anindya merasa tubuhnya gemetar hebat. Mata mereka terpaku pada sosok itu. Sampai tiba-tiba, sosok itu melangkah ke air. 1 langkah, 2 langkah. Perlahan, seolah tanpa suara, Bagas menarik tangan Anindya cepat. "Kita harus pergi sekarang." Mereka berlari terbirit-birit. Suara napas mereka berpacu dengan degup jantung. Di belakang, terdengar suara air bergelombang, seperti sesuatu yang mengejar. Sesampainya di rumah, mereka membanting pintu, mengunci rapat-rapat. Anindya memeluk lututnya. Tubuhnya masih gemetar. Bagas menunduk. Napasnya berat. "Kamu lihat sendiri kan, Enda? Ini bukan cuma cerita. Dan sekarang, dia sudah tahu kamu." Anindya menatap Bagas dengan mata berkaca-kaca. "Aku harus tahu siapa dia. Dan aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi 5 tahun lalu." Bagas memejamkan mata. Wajahnya pucat. "Kalau kamu mau lanjut, kita butuh bantuan. Kita nggak bisa melakukannya sendiri." Pagi itu, Anindya duduk di meja makan. Matanya kosong menatap semangkuk nasi yang nyaris tak tersentuh. Ia teringat jelas sosok perempuan di danau semalam. Setiap kali memejamkan mata, bayangan itu muncul lagi. Gaun putih, rambut hitam menjuntai, tatapan kosong yang menusuk ke tulang. Bagas muncul di depan rumah, mengajak Anindya pergi. Mereka sepakat untuk mencari saksi yang tahu tentang kejadian 5 tahun lalu. "Aku dengar Pak Saman tahu banyak," kata Bagas sambil mengayuh sepeda pelan. Dia dulu pemancing di danau, sebelum berhenti tiba-tiba. Mereka tiba di rumah Pak Saman. Lelaki tua berwajah keras dengan mata yang selalu gelisah. Saat mereka duduk di teras, Pak Saman awalnya enggan bicara. Tapi ketika Anindya memohon, nada suaranya melunak sedikit. "Dulu, sebelum badai, danau ini tempat yang damai," ucap Pak Saman pelan. "Sampai suatu malam, perempuan itu datang." "Perempuan siapa?" potong Anindya cepat. Pak Saman menunduk.
Suaranya menegang. Dia pendatang. Katanya pelancong dari kota, hilang arah, menetap sebentar di sini. Tapi dia jatuh cinta sama lelaki yang sudah beristri. Dan kamu tahu sendiri, Enda, di desa ini, urusan hati bisa berujung bencana. Bagas dan Anindya saling pandang. Apa dia bunuh diri? Tanya Bagas. Pak Saman mengangguk pelan. Malam badai itu, dia pergi ke danau, dan tak pernah kembali. Esoknya, warga cuma menemukan sehelai selendang dan bekas jejak kaki yang menghilang di tepi air. Anindya merasa dadanya sesak. Semua orang tahu, tapi semua memilih diam. Pak Saman, siapa nama perempuan itu? Tanyanya pelan. Pak Saman menghela napas panjang. Namanya Rara. Sore harinya, Anindya dan Bagas memutuskan pergi ke rumah Bu Marni, istri lelaki yang konon menjadi penyebab tragedi itu. Bu Marni kini sudah tua, matanya suram, kulit wajahnya keriput, duduk di kursi goyang menatap kosong ke halaman. Apa kalian kesini mau menggali luka lama? Katanya tiba-tiba, bahkan sebelum mereka sempat bicara. Anindya merasa merinding. Kami hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bu Marni tertawa pelan. Suara tawanya getir. Yang kalian cari bukan jawaban. Yang kalian cari itu kutukan. Hati-hati. Nak, tidak semua kebenaran pantas dibuka. Malamnya, saat Anindya kembali ke rumah, ia berdiri lama di depan cermin. Ia melihat wajahnya sendiri, pucat dan lelah. Tapi ketika ia mematikan lampu kamar, ada pantulan lain di cermin. Sesosok perempuan berdiri tepat di belakangnya. Menunduk, rambutnya menutupi wajah, bajunya basah kuyup. Anindya membalikkan badan dengan cepat. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya suara angin malam yang menyusup lewat celah jendela, membawa bisikan samar. Kembalikan. Keesokan harinya, Anindya dan Bagas berkumpul lagi di halaman belakang rumah Anindya. Keduanya lelah. Matanya sembab karena tidur tak tenang. Aku nggak bisa diam aja, Gas. Bisik Anindya. Semalam aku dengar bisikan. Dia minta dikembalikan. Bagas mengangguk pelan. Dikembalikan apa? Barangnya? Jiwanya? Atau dendamnya? Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat Anindya semakin gelisah. Mereka memutuskan pergi ke tempat terakhir yang mungkin menyimpan petunjuk. Rumah kosong di pinggir desa, bekas tempat tinggal Rara saat masih hidup. Rumah itu sudah lama ditinggalkan, kusam, ditelan lumut dan tanaman liar. Jendelanya pecah, pintunya reot. Begitu masuk, bau apek langsung menyergap. Anindya menyapu senter ke sekeliling ruangan. Ada kursi tua, meja retak, dan cermin besar yang buram di dinding. Di kamar belakang, mereka menemukan sesuatu yang tak terduga. Sebuah kotak kayu kecil, terkunci rapat, tersembunyi di bawah papan lantai. Ini, apa ya? Gumam Bagas. Dengan hati-hati mereka membongkar kunci karatnya. Begitu terbuka, isinya membuat Anindya terdiam lama. Sehelai selendang putih, masih wangi samar meski sudah lusuh. Sebuah surat yang setengah sobek, tintanya pudar. Anindya membaca pelan. Jika aku tak bisa memilikimu di dunia ini, biarlah aku memilikimu di dunia berikutnya. Matanya membelalak. Ini tulisan Rara. Bagas mengerutkan kening. Dia benar-benar mencintai lelaki itu. Sampai mati pun dia nggak bisa lepaskan. Saat mereka hendak meninggalkan rumah, terdengar suara gedebuk dari ruangan depan. Mereka bergegas kembali, dan mendapati cermin besar tadi retak. Padahal tak ada yang menyentuhnya. Retakan itu membentuk garis menyerupai wajah perempuan. Anindya menatap cermin itu lama. Napasnya sesak. Gas, aku rasa, kita nggak cuma perlu tahu cerita ini. Kita harus selesaikan urusan yang belum selesai. Bagas memeluk lengannya. Wajahnya pucat. Maksudmu, kita harus bicara langsung padanya. Anindya mengangguk pelan. Kalau dia mau sesuatu dikembalikan, mungkin dia mau selendangnya. Mungkin dia mau kita sampaikan sesuatu. Tapi sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, terdengar suara dari luar, ketukan keras di jendela.
1 kali, 2 kali, 3 kali. Mereka saling pandang, perlahan berjalan ke arah jendela. Dan di sana, di balik kaca yang berembun, muncul wajah pucat dengan mata hitam pekat, menatap mereka tanpa berkedip. Anindya menjerit pelan, tubuhnya limbung, sementara Bagas menariknya mundur cepat. Suara bisikan samar terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Kembalikan, yang jadi milikku. Malam itu, langit gelap tanpa bulan. Awan hitam menutup segalanya. Angin berhembus kencang, membawa bau tanah basah yang menyengat. Di ruang tamu rumah Anindya, lilin-lilin kecil sudah dinyalakan, membentuk lingkaran. Di tengahnya, Anindya meletakkan selendang putih milik Rara yang mereka temukan di rumah kosong. Bagas duduk di sampingnya. Wajahnya pucat, tangan gemetar. Kamu yakin ini ide yang bagus, Enda? Bisiknya. Anindya menarik napas dalam. Kalau kita nggak panggil dia sekarang, dia akan terus menghantui kita. Mereka menutup mata, mencoba memanggil roh Rara seperti yang mereka dengar dari cerita Pak Saman, dengan memanggil namanya 3 kali. Rara! 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 Suasana hening. Lilin bergetar. Nyalanya menipis. Angin mendesis pelan di celah jendela. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu depan. Kali. 2 kali. 3 kali. Bagas memegang tangan Anindya erat. Jangan dibuka. Bisiknya panik. Tapi Anindya berdiri, menatap pintu yang perlahan bergerak sendiri. Engselnya berderit. Lalu terbuka perlahan. Di luar, hanya gelap. Namun ketika mereka memandang lebih lama, dari balik kabut tipis muncul sosok perempuan bergaun putih. Rambutnya basah, menutupi sebagian wajah, kepalanya sedikit miring. Dia, bisik Anindya, suaranya tercekat. Sosok itu masuk perlahan, tanpa suara. Lilin-lilin langsung padam, ruangan tenggelam dalam kegelapan. Anindya merasakan hawa dingin merayap ke kulitnya, hingga ke tulang. Rara, bisiknya pelan. Kami temukan selendangmu. Kami ingin mengembalikannya. Sosok itu berhenti tepat di depan mereka. Perlahan, tangannya terangkat, gemetar, menunjuk selendang di lantai. Air mata Anindya menetes. Kami tahu kau nggak tenang. Apa kau mau kami sampaikan pesanmu? Tiba-tiba, roh Rara membuka mulut lebar-lebar, mengeluarkan suara rintihan panjang yang memekakan telinga. Angin berputar dalam ruangan. Benda-benda beterbangan, jendela pecah berhamburan. Bagas memeluk Anindya erat. Keduanya berteriak ketakutan. Namun di tengah kekacauan itu, Anindya memejamkan mata, berteriak sekuat tenaga. Kau mencintainya, kan? Kau tak mau dia melupakanmu, kan? Hening. Angin berhenti. Sosok Rara menunduk. Bahunya berguncang pelan seperti sedang menangis. Anindya perlahan meraih selendang, mengangkatnya, lalu menyodorkannya ke arah roh itu. Kalau ini bisa membuatmu tenang, ambillah. Dengan gerakan pelan, sosok Rara meraih selendang itu, memeluknya erat. Cahaya redup muncul di sekeliling tubuhnya. Semakin lama semakin terang. Anindya menahan napas. Apakah ini akhirnya? Apakah roh itu akan pergi dengan damai? Tapi di saat mereka mulai merasa lega, sosok Rara menatap mereka lagi. Kali ini dengan senyuman yang tidak wajar, matanya menyorot tajam. Dan dengan suara dingin yang membuat bulu kuduk merinding, dia berbisik. Belum selesai. Kalian belum tahu semuanya. Suara bisikan itu terus menggema dalam pikiran Anindya dan Bagas, berputar-putar seperti angin yang tak kunjung berhenti. Mereka menatap roh Rara yang kini berdiri di hadapan mereka. Memegang erat selendang putih, senyumnya makin lebar, tapi matanya kosong dan penuh kemarahan. Belum selesai. Anindya hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa maksudmu? Rara tertawa pelan, namun tawa itu terasa hampa, seperti suara bayangan yang telah lama terlupakan. Kalian pikir mengembalikan selendang ini akan menghentikan semuanya? Katanya, suaranya berat dan meresap. Ada yang lebih dalam dari itu. Aku bukan hanya datang karena selendang. Aku datang karena ada yang harus membayar.
Bagas menarik napas dalam. Apa maksudmu? Siapa yang harus membayar? Dengan perlahan, Rara melangkah mendekat. Wajahnya kini begitu dekat dengan Anindya. Lelaki yang menghancurkan hidupku, suamiku yang durhaka. Suaranya bergetar, hampir berbisik. Dia takkan pernah tahu apa yang dia lakukan. Takkan pernah mengerti betapa aku menderita. Dan aku akan membuatnya merasakannya. Begitu juga dengan kalian. Tiba-tiba, angin kembali berputar kencang, memaksa mereka mundur ke belakang. Lilin-lilin yang sebelumnya padam kini menyala kembali, memberi cahaya yang memudar. Di sekitar mereka, ruangan terasa semakin sempit, seolah dunia itu sendiri terdistorsi. Anindya merasa hatinya berdegup kencang. Lelaki yang durhaka? Siapa dia? Apa dia masih hidup? Rara mengangkat tangannya, dan dari tangan itu muncul bayangan samar, seorang pria muda, tampak tampan dan percaya diri, berjalan di desa, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Pria itu tertawa begitu ringan dan tanpa beban. Namun bayangan itu tak bertahan lama. Dia hidup, tapi dia takkan tahu apa yang telah dia perbuat. Bisik Rara, suaranya kini penuh amarah. Dulu, dia mencintaiku, tapi ia meninggalkanku begitu saja, dengan alasan yang tak pernah bisa aku terima. Ketika aku pergi, dia hanya melihatku sebagai bukan siapa-siapa. Tapi ketika aku hilang, dia baru sadar betapa berharganya aku. Sudah terlambat. Bagas terdiam, bingung dan takut. Kau ingin kami mencari dia, kan? Rara menatap Bagas tajam, dan untuk sesaat, dunia seakan membeku. Kalian akan menemukannya di tempat yang tak kalian duga. Hanya dengan menemuinya, kalian akan mengerti bahwa tak ada jalan keluar dari kutukan ini. Dengan gerakan cepat, sosok Rara berputar dan menghilang dalam kabut, menyisakan angin dingin yang menusuk tulang. Seluruh ruangan kembali hening, hanya suara detak jantung yang terdengar keras di telinga Anindya. Apa yang baru saja kita hadapi? Bagas berbisik, wajahnya pucat. Anindya menatap lantai, berpikir keras. Rara, dia mencintai seseorang yang mungkin sudah lupa padanya. Dan dia masih berusaha membuatnya merasa bersalah. Tapi ada sesuatu yang dia sembunyikan. Bagas menatapnya, ragu-ragu. Kita harus mencari lelaki itu. Enda, jika kita ingin menghentikan ini semua, kita harus menemukannya dan meminta penjelasan. Namun saat mereka akan melangkah keluar, sebuah suara lain tiba-tiba menggema dalam ruangan. Suara itu berbeda, lebih dalam dan lebih berat. Suara yang datang dari arah cermin yang sudah pecah. Jangan mencari. Dia tidak akan memberikan jawaban. Suara itu berkata dengan jelas. Hanya akan ada penyesalan yang tak termaafkan. Anindya menoleh ke arah cermin yang retak. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul. Bukan Rara, tetapi wajah lain yang sangat familiar. Wajah itu adalah suami Bu Marni, lelaki yang diduga menjadi penyebab semuanya, Pak Hadi. Anindya terperangah. Itu, dia. Bagas hanya mengangguk. Sepertinya kita harus menemui Pak Hadi. Keesokan harinya, Anindya dan Bagas berjalan kaki menuju rumah Pak Hadi, lelaki yang terlibat dalam rahasia kelam ini. Rumah Pak Hadi terletak di ujung desa, jauh dari keramaian. Bangunannya sederhana, tapi terlihat sangat terawat. Mungkin, di luar, Pak Hadi terlihat seperti seorang pria yang bahagia dengan keluarganya. Namun sesuatu dalam hatinya menyimpan beban yang besar. Anindya merasakan ketegangan yang semakin menguat saat mereka semakin dekat dengan rumah itu. Bagas menatapnya. Ragu. Kamu yakin kita harus menemui dia sekarang, Enda? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jawab Anindya dengan suara tegas. Kami sudah sampai sejauh ini, Gas. Kalau kita tidak tahu kebenarannya, Rara, roh itu, akan terus mengganggu kita. Mereka berdiri di depan pintu rumah Pak Hadi, menatap pintu kayu yang sudah terlihat tua, namun tetap kokoh. Anindya mengangkat tangan untuk mengetuk. Namun sebelum dia sempat mengetuk, pintu terbuka sendiri. Di sana berdiri Pak Hadi. Matanya terlihat lelah dan tak secerah yang biasa dilihat Anindya.
Dia menatap mereka tanpa bicara, seakan sudah menunggu kedatangan mereka. "Selamat datang," kata Pak Hadi dengan suara serak. "Aku tahu kalian akan datang." Anindya dan Bagas saling pandang, lalu berjalan masuk. Pak Hadi mempersilakan mereka duduk di ruang tamu yang sederhana. Suasana terasa kaku. Mereka semua duduk dalam diam, sampai akhirnya Pak Hadi membuka mulut. "Jadi, kalian sudah tahu semuanya, ya?" katanya, tatapannya kosong. Anindya mengangguk pelan. "Kami tahu tentang Rara, dan bagaimana dia meninggal. Tapi kami juga tahu bahwa dia tidak tenang." Pak Hadi menarik napas panjang, mengusap wajahnya dengan tangan. Dia terlalu mencintaiku. Bahkan ketika aku mencoba melupakan, dia tak pernah berhenti mengikutiku. Waktu itu, aku hanya ingin keluar dari hubungan yang penuh ketegangan. Aku pikir, jika aku berhenti mencintainya, semuanya akan menjadi lebih mudah. Tapi, aku salah. Bagas menyela. "Jadi kamu meninggalkannya begitu saja?" Pak Hadi terdiam. Aku melukai hatinya, tanpa sadar bahwa aku akan menjadi bagian dari kutukan ini. Aku menganggap Rara hanya akan bisa berpindah, dan aku pergi dengan alasan yang salah. Ketika dia meninggal, aku merasa bebas, tapi ternyata, kebebasanku itu datang dengan harga yang sangat mahal. Anindya merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Apa yang terjadi dengan Rara setelah itu? Kenapa dia begitu marah? Pak Hadi mengalihkan pandangannya, seakan tidak sanggup melihat mereka. "Dia tak pernah benar-benar meninggalkan aku. Rohnya selalu ada di sekitarku. Dia menghantui pikiranku, membuatku merasa bersalah setiap kali aku mencoba melanjutkan hidup. Dan aku bahkan mencoba menghapus ingatanku tentangnya. Aku menulis surat untuknya, surat yang belum sempat aku kirim. Aku berharap dengan itu, dia akan tahu bahwa aku menyesal." Anindya mengernyit. "Lalu kenapa dia mengganggu kami?" Pak Hadi menunduk. Matanya basah. "Karena dia tak bisa melepaskan Rara. Dia tak hanya mencintaiku, dia juga merasa aku adalah satu-satunya yang bisa memberi arti hidupnya. Ketika aku pergi, dia merasa dibuang, dan dia tak pernah benar-benar pergi. Bahkan setelah dia mati, rohnya terjebak di antara dunia ini dan dunia yang lain. Dan karena kesalahanku, dia tak bisa tenang." Anindya merasakan simpati dan sekaligus ketakutan. "Lalu bagaimana kita bisa menghentikan ini?" Pak Hadi menatap mereka dengan mata yang penuh penyesalan. "Kalian harus mengembalikan sesuatu yang lebih dari sekadar selendang itu. Kalian harus mengembalikan cintanya. Hanya dengan itu, roh Rara bisa mendapatkan kedamaian dan aku bisa bebas dari kutukan yang menghantuiku selama ini." Anindya menggigit bibirnya. Bingung. Bagaimana caranya? Pak Hadi terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, "Aku harus menghadapinya. Aku harus menemui roh Rara dan mengungkapkan penyesalanku. Aku harus mengakui semua kesalahanku, dan hanya dengan begitu aku bisa benar-benar melepaskannya, dan dia bisa melepaskan aku." Malam itu, Anindya dan Bagas berdiri di luar rumah Pak Hadi, menatap langit yang mulai terang dengan kilatan cahaya bulan. Di dalam rumah, Pak Hadi duduk sendiri, menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi roh Rara, wanita yang telah lama menghantui hatinya, bahkan setelah kematiannya. Anindya memandang Bagas, dan mereka berdua bisa merasakan beban yang sama, beratnya tanggung jawab ini. "Gas, apakah kita sudah siap untuk ini?" tanya Anindya dengan suara pelan. Bagas mengangguk, meskipun raut wajahnya masih penuh kecemasan. "Entah, Enda, tapi kita sudah sampai sejauh ini." Mereka melangkah ke dalam rumah Pak Hadi, yang kini tampak lebih sepi. Pak Hadi memandang mereka dengan tatapan yang penuh keputusasaan. "Aku siap," katanya dengan suara gemetar. "Aku harus melakukannya, atau aku tak akan pernah bisa hidup tenang lagi." Anindya dan Bagas duduk bersama Pak Hadi, membiarkannya mempersiapkan diri. Ada sesuatu yang sakral dalam atmosfer malam itu, sebuah perasaan bahwa ini adalah titik akhir dari segalanya. Pak Hadi menyalakan beberapa lilin di sekitar mereka, membentuk lingkaran kecil.
Semua peralatan sudah siap. Namun yang lebih penting adalah keberanian Pak Hadi untuk menghadapi rasa bersalah yang selama ini menghantuinya. Dengan suara pelan, ia mulai berkata, "Rara, aku tahu aku telah melukaimu. Aku tahu aku telah meninggalkanmu dengan cara yang salah. Aku berharap dengan ini kau bisa melihat bahwa aku menyesal. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah melupakanmu. Aku hanya ingin kamu bahagia, Rara. Walau itu berarti kita tak akan pernah bersama." Suasana itu penuh dengan ketegangan, dan seketika itu juga, udara di ruangan terasa lebih berat. Angin berhembus dari celah-celah jendela, dan lilin-lilin yang menyala mulai berkedip. Tiba-tiba, di tengah keheningan yang mencekam, muncul suara gemerisik. Lalu, bayangan seorang wanita dengan gaun putih perlahan muncul dari kegelapan di sudut ruangan. Rara. Rara berdiri di sana. Matanya kosong dan penuh dengan amarah. Namun, kali ini tidak ada teriakan, tidak ada suara bising. Hanya diam, dan tatapan tajam yang penuh kesedihan. Pak Hadi berdiri dengan penuh rasa bersalah. Tangannya gemetar. "Rara, aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Aku meninggalkanmu begitu saja, dan itu adalah kesalahan terbesarku. Aku tidak pernah bisa membayangkan betapa kamu terluka. Dan aku ingin kamu tahu, kalau aku menyesal. Aku minta maaf. Rara, aku ingin kamu bisa melepaskanku, dan aku ingin kamu menemukan kedamaian." Rara tidak bergerak. Hanya ada kesunyian, yang semakin lama semakin mencekam. Kemudian, sebuah suara pelan terdengar, seperti bisikan dari dunia lain. "Aku tidak bisa melepaskannya, Pak Hadi." Suara itu berbisik. "Aku mencintaimu terlalu dalam, dan aku tak bisa pergi." Pak Hadi menatap roh Rara dengan penuh penyesalan. "Rara, aku mengerti, tapi aku harus melepaskanmu. Aku harus memberi kebebasanmu. Kamu tak perlu lagi menghantuiku. Aku sudah cukup. Hidupku harus terus berjalan." Rara akhirnya mengangkat tangannya, dan di sana, di tengah tangan itu, ada sinar yang mulai menyinari tubuhnya. Perlahan, tubuh Rara mulai memudar, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang lebih tenang. Matanya tidak lagi penuh amarah, tetapi penuh dengan kedamaian. "Terima kasih," bisik Rara dengan suara lembut. "Terima kasih karena telah membuatku tahu bahwa ada seseorang yang mencintaiku. Sekarang aku bisa pergi." Dengan satu gerakan, Rara menghilang, dan udara yang semula berat kini terasa lebih ringan. Lilin-lilin yang berkedip kembali menyala terang. Pak Hadi meneteskan air mata, dan tubuhnya lemas karena beban yang akhirnya terangkat. "Aku sudah selesai. Aku bisa tenang sekarang." Anindya dan Bagas hanya memandangnya dengan penuh empati. Mereka tahu, meskipun segala sesuatunya telah selesai, dampak dari apa yang telah terjadi akan tetap membekas pada semua yang terlibat. Malam itu, mereka meninggalkan rumah Pak Hadi. Desa yang semula terasa penuh dengan kegelapan kini tampak lebih terang. Semua yang mereka alami, meskipun penuh dengan rasa takut dan kebingungan, telah membuka jalan bagi penebusan dan kedamaian. Ketika mereka kembali ke rumah, Anindya menatap keluar jendela. Dia merasa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada ketenangan yang benar-benar meresap ke dalam hatinya. Dengan perlahan, dia berbisik, "Semoga kedamaian selalu menyertai kita semua." Dan dengan itu, kisah panjang yang dimulai dengan misteri, amarah, dan kutukan akhirnya mencapai penutupnya. Sebuah akhir yang membawa pengampunan, pembebasan, dan kedamaian.